أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح بقولك وخاتم المسبات ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع حقوق الله أما بعد المحترم المكرم صاحب المجلس الوالد Habib Ahmad Radi Al-Abu Numain yang kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangin umurnya di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, memudahkan semua urusannya, mensehatkan badannya, serta Allah sampaikan semua hajat-hajatnya. Jika masyarakat kiai, para kiai, para tokoh masyarakat, para ustaz, para sepuh yang kita doakan juga mudah-mudahan semuanya dipanjangin umurnya sama Allah, diberkahi hidupnya, disampaikan semua hajat-hajatnya. Masyarakat hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat taufik hidayahnya, yang mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara zikrullah, berzikir mengingat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadkuruni adkurkum." Allah sudah kasih resep buat kita, Pak Bu. Kata Allah, "Fadkuruni adkurkum." Sebut aku, kata Allah. Akulah aku. Puji aku sebut kamu, aku sebut kamu, aku puji kamu, aku muliakan engkau. Siapa orang yang banyak menyebut Allah, pasti Allah puji dia. Siapa orang yang banyak mengingat Allah, pasti Allah ingat samanya. Siapa orang yang banyak mengagungkan Allah, pasti diagungkan sama Allah. Dalam hadis qudsi, "Fa in dzakarani fi nafsi, dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakarani fi mala'in, dzakartu fi mala'in khairum minhu." Kata Allah dalam hadis qudsi, kalau hambaku ingat sama aku sendiri, aku sebut namanya sendiri. Tapi kalau hambaku nyebut seperti di kalangan ramai, maka aku sebut juga hambaku di kalangan yang ramai lebih baik daripada itu. Yaitu Allah sebut nama kita satu persatu di hadapan para nabi-nabi Allah, di hadapan para rasul, di hadapan para malaikat Allah. Allah sebut fulan bin fulan, malam ini sedang memuji aku. Subhanallah. Maka acara-acara seperti ini Pak, bukan acara biasa, ini acara sakral. Kita sangat saat ini lagi dipandang sama Allah. Siapa orang yang kumpul di sini ingat sama Allah, betul-betul Allah ingat sama kita. Subhanallah. Jadi kata Allah, "Fadkuruni." Zaman dulu ada seorang ulama besar, dia namanya Abdullah bin Husain bin Tahir. Dia tuh kalau ingat sama Allah tuh berzikirnya saja, menyebut lafzul jalalah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tidak banyak Pak Bu, 25.000 kali. Kalau dia menyebut la ilaha illallah, tidak banyak, 25.000 kali. Dan kalau dia berselawat kepada Rasulullah, tidak banyak, 25.000 kali. Zikirnya sehari semalam berarti 75.000 kali. Belum Al-Qurannya beliau, belum dakwahnya beliau, sehingga beliau salah satu aulia Allah, salah satu wali Allah yang Rasulullah sangat cinta. Rasulullah memanjakannya. Subhanallah. Ada wali tapi belum tentu dimanjain. Ada wali tapi belum tentu dimanjakan sama Allah dan Rasulnya. Tapi ada wali juga yang dimanjakan. Subhanallah. Kenapa? Dari beliau banyak mengingat kepada Allah, sehingga Allah senang. Kita saja kalau dipuji lama-lama jatuh hati. Bapak saya puji terus, setiap hari saya puji terus, saya senyum, saya senang, saya puji terus, jatuh hati pasti Bapak. Nggak
mungkin. Kalau saya minta pasti Bapak akan kasih. Nggak minta pun pasti Bapak akan kasih. Itulah kalau kita sifatnya memuji. Wah, bagaimana kalau kita memuji kepada zat yang memang sudah haknya harus dipuji, yang mana Allah Ta'ala pasti akan balasnya atas pujian tersebut. Fakuruni akur. Sebut aku sebut kalian. Ingat aku ingat kalian. Subhanallah. Apalagi Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ahla dzikri ahla majalisati. Kata Allah, orang yang ingat sama aku itu orang yang sedang duduk bersamaku. Orang yang betul ingat sama aku itu lagi duduk bersamaku. Jadi Bapak mau zikirnya sendiri, mau rame-rame, hakikatnya kita lagi duduk bersama Allah. Sebelum saya terusin, ini yang raja-raja coba apa? Ada suaranya kencang daripada ini masalahnya. Subhanallah. Jadi kata Allah, ahla dzikri ahla majalisati, siapa orang yang ingat aku, itulah orang yang duduk bersama. Wa ala syukri ahla ziyadati, siapa orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang aku berikan, itulah orang yang selalu aku tambah nikmatnya. Apa yang saja kita miliki Pak Bu, syukurilah. Fama bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja kita miliki sekarang ini itu datangnya dari Allah. Jangan lihat sedikitnya, tapi siapa yang memberinya. Kalau kita lihat sedikitnya pasti kita berkeluh kesah. Tapi kalau kita melihat siapa yang memberinya, yaitu Allah Jalla Jalaluh, pasti kita akan bisa menerima sabar atas rezeki tersebut. Sehingga yang sedikit itu diberikan keberkahan sama Allah. Apa artinya rezeki banyak, tapi nanti kita konsumsi jadi penyakit banyak. Tapi rezeki yang sedikit yang kita makan, badan sehat, kita bisa taat, dimudahkan ketaatan kepada Allah. Karena apa? Tadi bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Subhanallah. Wa ala ta'ati ahli karamati. Siapa orang yang taat kepadamu, pasti aku berikan kemuliaan. Bapak Ibu menjadi orang yang mau dimuliakan sama Allah, taat. Allah sudah katakan, siapa orang yang taat sama aku berikan kemuliaan. Dia para aulia-aulia Allah Ta'ala pun, para wali songo, hadis dan larbatan dan makam-makam lainnya, tidak pernah sepi dari doa. Kenapa? Allah berikan kemuliaan. Karena kemuliaan yang dari Allah itu hak sampai akhirat. Tapi kemuliaan yang diberikan bukan dari Allah sebentar. Diberikan kemuliaan jabatan ada masanya, diberikan kekayaan ada masanya. Kita nggak ninggalin ke duit bisa ninggalin kita. Usaha kita bangkrut, kerjaan kita selesai, atau kita meninggal. Itulah kemuliaan yang bukan hakiki dari Allah, tapi kemuliaan dari Allah. Allah akan tetapkan kemuliaan itu sampai nanti bertemu kepadanya. Wa ala ma'siyati la'natun min rahmati. Kata Allah, dan orang-orang yang maksiat sama aku enggak aku putuskan dari rahmatku. Jadi kalau di antara kita ini masih ada yang istiqomah maksiat, Allah enggak putusin rahmatnya, masih ditunggu sama Allah. Siapa betul sadar? Innahu fa'ana habibum. Kalau dia taubat, kata Allah, aku siap jadi kekasihnya. Siapa di antara kita yang istiqomah sama maksiatnya, dia sadar, dia taubat, Allah akan jadi kekasihnya lagi. Wa innam yatubu fa'ana habibum. Tapi kalau mereka sudah maksiat, diberi waktu sama Allah terus gak mau sadar, kata Allah, nanti aku yang obatin mereka. Aku obatin mereka. Abtalin bil masaib yadharum anil ma'aib. Aku obatin mereka dengan aku berikan musibah, ujian, bencana, agar mereka sadar atas aib dosa-dosa mereka. Subhanallah. Kita mau sadar sendiri, apa Allah sadarin Pak Bu? Kalau kita sadar sendiri, Allah siap jadi kekasih kita.
Tapi kalau Allah yang sadarin, tunggu nanti pasukan air, gempa bumi, hujan, angin besar, itu pasukan Allah. Kalau Allah sudah menyadari seperti itu sifatnya. Tapi kalau kita sadar sendiri, kita seorang hamba yang penuh dengan dosa, kembali kepada Allah, sadar sendiri, Allah siap dekat lagi sama kita, Allah siap jadi kekasih kita. Tapi kalau Allah yang sadarkan, sudah, terimalah musibah dari Allah Subhanahu. Apalagi kita Pak Bu zikirnya dengan membaca Al-Quran. Jadikan Al-Quran dalam hidup kita, jangan pernah putus lepas. Man qamma bi asri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Kata Nabi Bu Pak, siapa orang yang setiap harinya baca 10 ayat, hari itu dia tidak ditulis orang hamba yang lalai kepada Tuhannya. Habib saya gak bisa baca Quran, baca surat pendek. Habib saya gak sempat ada waktu, baca surat pendek. Tidak ada alasan buat kita nanti ketika ada Allah, ya Allah saya gak sempat bisa baca Quran, gak sempat belajar, atau gak ada waktu, hidup saya sibuk banyak urusan. Ada surat-surat pendek, ada Al-Quran, ada Al-Falaq, ada Al-Nas, baca. Gak usah banyak, 1000. Gak usah banyak, baca 1000 atau 100. Jadi yang Al-Quran itu setiap hari kita sebut, kita baca. Kata Allah, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Pak, saya kasih tahu, ini Allah sendiri yang berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Kata Allah, dan ini kitab Al-Quran aku turunkan penuh dengan berkah. Siapa yang bersama Al-Quran, hidupnya pasti berkah, kerjaannya pasti berkah, dagangnya pasti berkah, rumah tangganya pasti berkah, kehidupannya semuanya pasti berkah. Kenapa? Karena selalu baca Al-Quran. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Dan ini kita, kata Allah, yaitu Al-Quran, aku turunkan penuh dengan berkah. Fattabi'uhu, kata Allah, ikutin Al-Quran. Wattaquhu, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum turhamun, pasti kau dirahmati, pasti kau diberikan rahmat sama Allah. Subhanallah, orang sama Al-Quran gak pernah rugi. Dalam hadis qudsi, man sagala an dzikri wa qiraatul Quran aqaitu ma afdal minasa ini. Siapa orang yang sibuk baca Al-Quran, siapa orang yang sibuk zikir kepadaku, selalu ingat sama Allah, siapa orang yang sibuk baca Al-Quran, kata Nabi, akan aku berikan sesuatu yang lebih utama dibandingkan hamba-hambaku yang suka minta. Kita minta kepada Allah, ya Allah saya minta ini, saya minta ini, saya minta itu. Tapi kita diam saja, nggak banyak minta. Baca Quran aja, zikir, Allah beri lebih daripada orang yang minta-minta. Sementara yang minta-minta belum tentu dikasih secara cash, belum tentu. Tapi orang yang suka baca Quran, zikir, habiskan waktunya begitu, diberikan sesuatu anugerah sama Allah yang lebih utama dibandingkan hamba yang suka minta. Itu para awliya Allah Ta'ala, kalau diminta cepat diberikan sama Allah. Jangankan minta, lintasan hati saja, saya ini Allah kabulkan. Kenapa? Karena dia sibukkan baca Al-Quran. Summa awrasnal ladzina kitabah, summa awrasnal ladzina kitabah, kata Allah, dan inilah Al-Quran kami wariskan. Makna waris yaitu al-iqaq, dan ini Al-Quran kami berikan kepada hamba-hamba kami min ibadina, dari hamba-hamba kami. Al-Quran kami berikan kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Kalau ibu bisa baca Quran, selalu bersama Al-Quran, ibu bapak termasuk pilihan Allah. Karena gak semua orang itu bisa baca Quran. Ada yang bisa baca tapi malas,
Tapi kalau kita baca atau nggak bisa belajar, itu termasuk pilihan Allah. Allah sekarang sampaikan, Allah firmankan, summa awrasnal ladina kitaba min ibadina. Ini Al-Quran kami berikan kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Mau masuk pilihan Allah, mau termasuk itu, dari sekarang jangan lepas setiap hari baca Al-Quran. Ente mau kerja silakan, usahakan 10 ayat atau ambil atas Al-Falaq, banyak yang baca. Berkah hidup ini, berkah kerjaan ini, berkah kerjaan ini, berkah rumah tangga ini, dan itu pasti. Itu pasti. Allah nggak pernah ingkar janji. Allah nggak pernah mengecewakan hamba-hambanya, tapi hamba-hambanya banyak mengecewakan Allah. Allah sudah kasih kita suci, dikasih penuh dengan berkah, tapi kita nggak mau. Sementara kita mau cari berkah. Ente datang ke Ustaz, ke Habib minta berkah. Betul. Itu Habib Ustaz bisa berkah dari mana? Karena baca Quran. Baca itu juga Quran. Biar lebih berkah lagi. Ente dapat berkah, minta juga berkahan sama yang lain. Itu lebih afdol, lebih utama dibandingkan hanya minta berkah saja. Jadi poinnya, ingat kepada Allah dan juga jangan lepas Al-Quran. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.